Selamat pagi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai transparansi pembentukan produk hukum daerah dan sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan materi pertama mengenai transparansi pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama, landasan filosofis keterbukaan informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkannya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Asas keterbukaan informasi. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon. Informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kewajiban badan publik. 1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya pada pemohon informasi publik, meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. 2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Tujuan Undang-Undang 14, Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Penyusunan produk hukum daerah. Dasar dari penyusunan produk hukum daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Permendagri 80 Tahun 2015, produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan, meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan bersama kepala daerah atau PBKDH, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan melalui keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurut unsur filosofis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut unsur sosiologis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
Sedangkan menurut unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tahap pembentukan produk hukum. Prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunannya berdasarkan A. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, B. Rencana pembangunan daerah, C. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, D. Aspirasi masyarakat daerah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Arah kebijakan ODA. A. Percepatan kesejahteraan rakyat. 1. Meningkatkan pelayanan. 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dan 3. Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. B. Efisiensi dan efektivitas Pemda. 1. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. 2. Potensi keanekaragaman daerah. Dan 3. Peluang dan tantangan persaingan global dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesatuan sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan negara. Urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk 1. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dan 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bentuk kebijakan daerah ada 3, yaitu 1. Peraturan daerah, 2. Peraturan kepala daerah, dan 3. Kebijakan lainnya. Pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, kabupaten, atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh menteri. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan memberi manfaat bagi kita semua. Selamat pagi.